Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya dan teman saya Nelia Priani akan membahas atau mereview materi dari salah satu mata kuliah, yaitu komunikasi organisasi, di mana dalam mata kuliah ini kita belajar tentang salah satu materi, yaitu sebuah perjanjian yang dinamai SDGs. Nah, dalam SDGs itu sendiri nanti akan dijelasin apa itu SDGs, kenapa sih terbentuk, tujuannya apa, kemudian ada beberapa organisasi yang terkait di dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, saya ingin mereview materi perkuliahan atau pertemuan beberapa minggu lalu, dimulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu kita membahas tentang SDGs itu apa, kemudian tujuannya SDGs apa, ada 17 tujuan nanti di dalamnya itu, kemudian nanti kita ada pembagian kelompok terkait dari tujuan SDGs. Tujuan SDGs ada 17, kemudian dalam kelas itu ada dibagi kelompok 15 kelompok, sekitar 15 kelompok seperti itu. Kemudian pada minggu kedua kita itu menganalisis salah satu organisasi yang bersangkutan dengan tujuan SDGs masing-masing kelompok. Jadi kita tuh disuruh nyari sebuah organisasi yang pro untuk membangun tujuan dari SDGs tersebut. Kemudian di minggu ketiga kita ada nonton beberapa video, yaitu tentang konspirasi, UNRIP, mungkin itu. Kemudian kita tuh disuruh mencari data statistik terkait dari capaian dari satu organisasi itu tentang pembangunan si SDGs ini, sampai mana sih datanya, apa gitu. Kemudian di minggu keempat kita menjawab pertanyaan yang dibagikan dari satu kertas menurut sudut pandang dari tujuan atau goals SDGs kita. Nah, di minggu yang kelima kita membahas tujuan SDGs di poin 13, yaitu tentang perubahan iklim. Kita melakukan diskusi dalam kelas, membahas perubahan iklim, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, kemudian bagaimana penanggulangannya, bagaimana perubahan iklim di Indonesia. Itu pada minggu kelima. Oke, teman-teman, mungkin itu review beberapa minggu pertemuan kemarin yang bisa saya paparkan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi SDGs itu sendiri. Apa itu SDGs itu sendiri? Saya akan membahasnya sekarang. Jadi, pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB, para pemimpin negara secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih dari 190 negara menandatangani perjanjian tersebut, termasuk negara kita, negara Indonesia, di mana wakilnya pada saat itu yaitu Bapak Yusuf Kala, turut menandatangani perjanjian ini. SDGs ini ada 17 tujuan serta 169 target, merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Tujuannya itu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, harus turut serta melakukan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs. Dari 17 tujuan tersebut, salah satu diantaranya ada poin nomor 11, yaitu membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama, serta berkelanjutan. Nah, dari kalimat ini saja kita sudah mengerti tujuan atau target ini
yaitu tentang membangun kota serta hunian yang layak huni untuk tahun 2030 mendatang. Nah, dalam poin 11 ini, tujuan yang ke-11 ini ada beberapa target. Yang pertama tuh ada pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Yang kedua, pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua masyarakat. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman. Kemudian yang keempat ada menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. Target yang kelima yaitu secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi. Yang keenam ada mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kota-madya manajemen limbah lainnya. Ketujuh, ada menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, serta hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan disabilitas. Oke, teman-teman, dari beberapa target dan penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa poin nomor 11 ini yaitu tentang membangun kota dan komunitas yang aman, inklusif, serta mudah dijangkau untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, di sini ada teman saya Nelia Priani akan menjelaskan siapa sih penggerak dalam tujuan ini. Ada satu organisasi yang pro terhadap tujuan ini. Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nelly Apriani. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang ikut terlibat dalam program SDGs nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, yaitu mengenai pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan. Nah, jadi organisasi apa sih yang ikut dalam program tersebut? Nah, salah satunya itu organisasi Rujak Center for Urban Studies, yaitu organisasi yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dalam peralihan menuju abad ekologi. Organisasi ini memiliki semboyan menuju kelestarian kota dan wilayah. Jika kita berbicara mengenai kelestarian, mencapai sebuah kelestarian tidak hanya kita berhasil atau selamat dari perubahan iklim dan permasalahan ekologi lainnya, melainkan kita harus tetap memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota dan permukiman. Nah, apa saja sih permasalahan yang terjadi di kota dan permukiman? Banyak sekali teman-teman. Salah satunya diantaranya itu seperti kepadatan penduduk, kebanjiran, kemacetan, keberagaman, pluralisme, dan lain sebagainya. Lantas apakah kebijakan pemerintah untuk menangani isu-isu perkotaan tersebut? Nah, tadi sudah dipaparkan sebagiannya oleh teman saya, Hana Fitriana. Nah, kemudian hadirlah organisasi ini untuk membantu pemerintah dalam hal membangun dan menciptakan kota yang aman, damai, inklusif, dan tentram. Jadi, organisasi ini memusatkan kerjanya pada kota-kota sebagai wilayah kerjanya. Organisasi ini memandang keluar ke seluruh Asia Tenggara sampai ke Timor Leste sebagai wilayah kerjanya, dan kemudian mereka akan merangkum berbagai masalah atau persoalan masa kini yang sedang terjadi saat ini dan persoalan masa depan manusia. Nah, organisasi ini lahir atas latar belakang yang berbeda-beda dari para pendirinya yang telah melakukan berbagai macam bentuk kegiatan penelitian, advokasi yang melibatkan kolaborasi dan interaksi dari berbagai pihak seperti akademia, seperti masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya.
Adapun beberapa program yang dilakukan oleh organisasi ini seperti program Sekolah Urbanis 2020. Nah, jadi Sekolah Urbanis 2020 ini teman-teman merupakan program perdana yang dilakukan oleh RCUS ini dengan tema Kampung dan Kota Bersama Menuju Kelestarian. Jadi tujuan program ini yaitu untuk melahirkan para urbanis baru yang memiliki komitmen mempelajari isu-isu perkotaan dan mendorong perubahan kebijakan kota yang lebih baik. Nah, jadi Sekolah Urbanis 2020 ini memiliki tujuan untuk menyekolahkan, mendedikasikan, dan mengedukasikan pada calon-calon urbanis baru agar mereka itu paham dan jeli terhadap isu-isu perkotaan dan permukiman, supaya mereka itu tahu bagaimana cara membangun kota agar lebih baik. Gitu. Kemudian ada program selanjutnya yaitu program Menuju Hari Kampung Merayakan Keberagaman Kota Jakarta. Seperti yang kita ketahui, kampung dan kota Jakarta diibaratkan seperti dua wajah koin yang tak terpisahkan. Maka tak heran jika Jakarta itu sering dijuluki sebagai kampung besar karena kota-kota di Jakarta itu sangat bergantungan. Mereka memiliki utang budi terhadap kampung-kampung yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi hingga kini kampung itu berfungsi sebagai penyedia hunian dan berbagai bahan konsumsi dengan harga terjangkau bagi kota. Nah, lantas bagaimana sih pemerintah dalam menangani hal tersebut? Nah, jadi pemerintah itu sangat berperan penting agar memperhatikan dan memahami kampung gitu. Nah, hadirlah Rujak Center for Urban Studies bergabung dengan komunitas Bambus, carajakarta.com, dan komunitas lainnya. Mereka bersatu dan bekerja sama dalam membangun kota. Nah, selanjutnya itulah tadi dua program yang bisa saya jelaskan yang telah dilakukan oleh Rujak Center for Urban Studies. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori apa yang kita pakai, yang dipakai oleh organisasi ini. Saya sudah membaca mengenai teori sistem sosial, yaitu teori atau suatu cara pendekatan sosiologi yang memandang setiap fenomena mempunyai berbagai komponen saling berinteraksi satu sama lain agar dapat bertahan hidup gitu. Jadi ini lebih ke sosialnya. Kenapa saya mengambil ini? Karena sesuai banget nih sama program-program yang telah dilakukan oleh Rujak Center for Urban Studies. Mereka itu berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi dan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dengan program-program mereka mengedukasikan masyarakat akan pentingnya isu-isu perkotaan dan bagaimana cara mereka untuk menanggulangi masalah tersebut gitu, teman-teman. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.